Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sapaan Renungan Malam pada saat ini. Dalam kesempatan ini saya ingin berbagi perenungan yang bertolak dari pengalaman hidup bersama keluarga beberapa waktu terakhir ini. Topiknya mengenai merawat kehidupan, doa dan upaya untuk mengalami damai sejahtera. Rujukan dari firman Tuhan dapat kita ambil dari Yohanes 14 ayat 27. Sabda Yesus Kristus demikian, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Juga firman Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 7. "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bapak, Ibu, dan Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bersama keluarga harus menjalani isolasi mandiri sekitar 3 minggu lamanya. Ini disebabkan karena hasil pemeriksaan tes kesehatan swab antigen atas diri, istri, anak, dan anak menantu hasilnya adalah positif, yang artinya mereka tertular atau positif tertular COVID-19. Saya saja yang dinyatakan negatif, walaupun sudah 3 kali melakukan pemeriksaan swab antigen dalam kurun waktu sekitar satu bulan. Hasilnya ketiga-tiganya tetap negatif. Tentu saja dengan kondisi itu, cucu saya yang bernama Jose Alvaro juga mengalami positif tertular oleh keadaan lingkungan. Yang menarik Bapak, Ibu, Saudara, dari istri, anak menantu, dan cucu, kondisi gejalanya adalah berbeda-beda. Istri saya gejalanya termasuk kategori sedang, yaitu batuk yang cukup sering, kemudian demam atau panas, dan juga flu. Sedangkan anak saya, Alvina, gejala yang dialami adalah sedikit pilek, kemudian hilangnya daya penciuman dan daya rasa terhadap asupan makanan. Anak menantu mengalami gejala yaitu kehilangan daya rasa terhadap makanan yang dikonsumsinya. Yang sungguh mengejutkan dan menggembirakan, cucu justru tidak mengalami gejala apapun. Aktivitas tetap ceria dan gesit berkat oleh kasih sayang Tuhan. Nah, dari kondisi keluarga yang mengalami positif COVID-19 ini dengan kondisi yang berbeda-beda ini, yang dapat saya simpulkan dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu adalah pentingnya doa kepada Tuhan untuk memohon perlindungannya, memohon pertolongannya, memohon agar Tuhan tetap menjaga kehidupan kita, agar sedapat-dapatnya tidak tertular COVID-19. Dan kalau toh kenyataannya mengalami penularan COVID-19 ini, Tuhan kiranya memberkati kesehatan
kita semua, memberkati proses pemulihannya sehingga sembuh. Semua saat ini sudah bebas dari COVID-19, baik anak, istri, menantu maupun cucu sudah mengalami kesembuhan secara total. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, berkaitan dengan pengalaman ini dan kondisi yang berbeda-beda ini, selain pentingnya berdoa memohon perlindungan dan pertolongan dari Tuhan, namun sesuai dengan juga nasihat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 27, pasal 7 ayat 7, maka upaya-upaya preventif dan antisipatif itu juga sangatlah diperlukan, sangatlah penting dalam menghadapi musim pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Yang pertama adalah upaya preventif. Dalam hal ini menerapkan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan tekun. Setidaknya itulah yang saya lakukan dan membuat hasil yang cukup melegakan. Sejak COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 sampai sekarang, Tuhan memberkati upaya preventif itu sehingga saya sama sekali tidak terinfeksi COVID-19 sampai saat ini pun. Bahkan ketika satu rumah dengan istri, upaya protokol kesehatan itu saya lakukan dengan disiplin sehingga hasilnya adalah melegakan, yaitu saya dinyatakan negatif dari semua pemeriksaan swab antigen. Yang kedua, pentingnya upaya antisipatif, yaitu solusi yang sudah disiapkan ketika pandemi ataupun COVID-19 itu menular pada diri seseorang, pada diri istri, pada diri anak, pada diri menantu dan cucu, yaitu mengupayakan imunitas, daya ketahanan tubuh terhadap virus itu dijaga dengan sebaik-baiknya, baik dengan makan yang teratur, walaupun hilang rasa tetapi tetap makan, istirahat yang secukupnya, minum vitamin, minum madu, mengkonsumsi makanan dan minuman yang memperkuat daya ketahanan tubuh itu, sambil terus berdoa kepada Tuhan. Maka upaya-upaya yang dilakukan walaupun sederhana ini, Tuhan berkenan memberkatinya, dan selama 2 minggu hasilnya sangat baik. Pemeriksaan yang terakhir setelah 2 minggu isolasi mandiri dinyatakan negatif, sudah sembuh, dan 1 minggu lagi masih tetap melakukan isolasi mandiri. Demikianlah yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Doa dan upaya Ora et Labora menjadi satu kesatuan agar kita tetap hidup dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Semoga kita tetap terjaga dari penularan COVID-19, dan bagi mereka yang masih dalam proses isolasi mandiri atau proses pemulihan, kiranya Tuhan memberkati segala upaya untuk mengalami kesembuhan, baik oleh pertolongan dokter atau tim medis maupun melalui upaya-upaya mandiri. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, terima kasih atas pertolongan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan bagi kami semua, sehingga kami tetap dapat menikmati kehidupan sampai saat ini. Terima kasih secara khusus Tuhan berikan kepada keluarga hamba-Mu, baik istri, anak, cucu, dan menantu, telah sembuh dari penularan COVID-19. Terima kasih Bapa untuk berkat yang sangat luar biasa dan melegakan dan menggembirakan.
Demikianlah kiranya Tuhan terus memberkati dan mengasihani mereka, anak-anak-Mu yang masih dalam proses pemulihan, masih dalam kondisi isolasi mandiri. Berkati dan tolong agar mereka juga mengalami kesembuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang selalu mengasihi, memberkati, dan melimpahkan damai sejahtera bagi umat-Mu sekalian. Demi kasih Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepada Roh Kudus, kami menaikkan doa ini dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai ketemu kembali. Tuhan terus menyertai dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.